Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia di balik buah yang rasanya sempurna? Bukan cuma soal ukurannya yang besar, tapi manisnya pas, seger, pokoknya juara deh. Ternyata, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Gimana kalau saya bilang rahasianya adalah mengurangi pupuk? Dan bukan cuma dikurangin sedikit loh, tapi sampai 80%. Kedengarannya aneh kan? Hampir nggak masuk akal. Tapi justru disinilah cerita kerennya dimulai. Oke, kita mulai perjalanan kita ke Kabupaten Pinghe di Tiongkok. Ini adalah rumahnya Jeruk Bali Guan Ximyo yang wah terkenal banget. Tapi di balik ketenarannya, ada masalah tersembunyi. Masalah besar malah. Kebun-kebun di sana bisa dibilang lagi kelebihan gizi. Atau kalau mau lebih ekstrim, lagi obesitas nutrisi. Kalau dipikir-pikir, logikanya masuk akal banget kan? Mau panen yang melimpah, ya kasih makan yang banyak juga ke pohonnya. Nah, para petani di sana bener-bener ngelakuin itu. Banyak di sini tuh bukan main-main. Kita ngomongin lebih dari 3.000 kg pupuk per hektar tiap tahunnya. Kelihatannya logis ya, ternyata logika itu salah besar. Coba deh lihat angkanya. Ini biar kebayang betapa ekstrim perbedaannya. Di satu sisi, itu yang biasa dilakuin petani. Pupuk nitrogen, fosfor, kalium, dihajar aja terus, jor-joran banget. Di sisi lain, ini pendekatan ilmiahnya. Lihat deh angkanya, terjun bebas kan? Nah, inilah teka-teki yang mau dipecahkan oleh para ilmuwan. Melihat ini, para peneliti nggak tinggal diam. Mereka langsung turun tangan, merancang sebuah eksperimen buat jawab satu pertanyaan krusial. Apa bener ngasih makan pohon sebanyak-banyaknya itu cara yang paling bagus? Desain eksperimennya tuh simple, tapi jenius banget. Jadi ada dua hal utama yang mereka uji. Pertama, kita sebut aja dietnya si pohon. Ada diet petani yang super royal dan diet optimal yang takarannya pas. Terus yang kedua adalah beban kerja pohonnya. Maksudnya, seberapa banyak buah yang dibiarin tumbuh di satu pohon. Ada yang bebannya ringan, sedang, sama berat. Terus, hasilnya gimana? Nah, siap-siap ya, karena disinilah ceritanya jadi seru banget. Ternyata ada sebuah pilihan sulit, ada trade-off yang jelas banget antara kuantitas panen dan kualitas rasa buahnya. Oke, kita lihat dulu soal jumlah panen. Seperti yang bisa kita duga ya, semakin banyak buah di pohon, alias beban kerjanya tinggi, total panennya emang makin berat. Kalau Anda seorang petani yang dibayar per kilo, wah ini kelihatannya bagus banget, cuan kan? Eits, tapi tunggu dulu, kemenangan tadi itu ada ongkosnya. Sekarang kita lihat grafik kualitas rasa. Ini diukur dari perbandingan antara manis dan asam. Hasilnya, jeng jeng jeng. Makin banyak buahnya, kualitas rasanya makin anjlok. Jadi buahnya emang banyak, tapi rasanya jadi kurang manis dan lebih asam. Rasanya jadi nggak nendang. Loh, kok bisa gitu? Nah, buat ngerti kenapa, kita harus jadi semacam akuntannya si pohon. Kita perlu intip laporan keuangannya, atau kita sebut aja anggaran nutrisinya. Disinilah kita bakal bongkar kenapa prinsip lebih banyak lebih baik itu ternyata keliru. Oke, fokus dulu ke bagian atas ya. Ini anggaran versi para petani. Lihat yang merah-merah itu surplus. Gampangnya kelebihan nutrisi N, P, dan K. Banyak banget lebihnya sampai kebuang sia-sia dan malah jadi polusi lingkungan. Tapi yang bikin kaget, itu justru yang biru. Pohonnya malah defisit, kekurangan kalsium sama magnesium. Ini kayak orang yang gajinya dihabisin buat beli barang mewah, tapi buat makan sehari-hari malah ngutang. Anggarannya berantakan total. Nah, sekarang coba bandingin sama anggaran yang optimal, yang di bagian bawah. Beda banget kan? Semuanya seimbang. Kalaupun ada surplus, itu kecil dan bisa dikelola. Dan yang paling krusial, nggak ada defisit. Pohonnya dapat persis semua yang ia butuhkan. Pas, nggak kurang, nggak lebih. Inilah yang namanya efisiensi sejati. Anggaran sehat, pohonnya sehat, lingkungannya juga ikut senang. Oke, kita udah lihat masalahnya, eksperimennya, dan data-datanya. Terus gimana dong solusinya? Di mana titik temu yang paling pas, yang paling ideal buat semua? Ini dia jawabannya. Para peneliti menyebutnya the sweet spot, titik paling pas. Kuncinya ternyata bukan di jumlah buah yang paling banyak, tapi yang sedang-sedang saja. Lalu ini dikombinasikan dengan diet nutrisi yang optimal, yang pas takarannya. Kombinasi inilah yang jadi formula emasnya. Hasil panen tetap bagus, rasa buahnya juara, dan pohonnya tetap sehat buat tahun-tahun berikutnya. Dan untungnya apa aja? Wah, banyak banget. Pemakaian pupuk berkurang 80%. Bayangin hematnya dan bagusnya buat lingkungan.
kualitas buah naik kelas, total panen tetap oke, pohon dan tanah jauh lebih sehat plus bisa nyimpen lebih banyak karbon. Ini benar-benar solusi win-win-win. Petaninya untung, kita yang makan buahnya senang, dan planet kita juga terselamatkan. Para penelitinya sendiri menyimpulkannya dengan kalimat yang ya agak ilmiah. Tapi intinya tuh begini, kunci suksesnya adalah menyeimbangkan beban kerja pohon dengan diet yang pas sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan tanaman. Jadi pesannya simpel banget sebetulnya. Stop ngasih apa yang kita pikir pohon itu butuhkan. Mulailah ngasih apa yang mereka benar-benar butuhkan. Cerita tentang jeruk bali ini lebih dari sekedar soal pertanian loh. Ini bukti nyata kalau prinsip less is more, sedikit itu justru lebih baik, bukan cuma omong kosong. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kira-kira, di bagian mana lagi dari hidup kita, prinsip sedikit itu lebih baik bisa kita terapkan buat hasil yang jauh lebih luar biasa? Sesuatu untuk kita pikirkan ya.